Dajjal bukan sekedar cerita tentang sosok fisik dengan satu mata. Lebih dari itu, Dajjal adalah sebuah konsep, sebuah fenomena, sebuah ujian fundamental atas akal dan iman manusia di akhir zaman. Apa sebenarnya hakikat Dajjal yang diisyaratkan dalam berbagai riwayat? Apakah ia adalah entitas fisik semata, ataukah sebuah manifestasi dari godaan, tipu daya, dan sistem yang menggerogoti esensi kemanusiaan dan spiritual kita? Mari kita coba mengkaji lapis demi lapis hakikat ini. Dalam narasi keagamaan, terutama dalam Islam, Dajjal seringkali digambarkan sebagai sosok fisik. Riwayat-riwayat klasik menggambarkan dirinya dengan ciri-cirinya yang spesifik, bermata satu, rambut keriting, membawa api dan air, memiliki surga dan neraka palsu, serta tulisan kafir di dahinya. Ia akan muncul di akhir zaman, memiliki kekuatan luar biasa, dan melakukan tipu daya untuk menyesatkan umat manusia. Konon, ia akan muncul dengan kekayaan yang melimpah, kemampuan untuk menguasai teknologi dan sumber daya, bahkan mampu memerintah awan untuk menurunkan hujan atau bumi untuk menumbuhkan tanaman. Ini adalah godaan yang sangat besar, sebuah fitnah atau ujian yang mampu menggoyahkan iman siapapun yang tidak memiliki pondasi kuat. Dajjal klasik digambarkan sebagai penipu ulung yang datang dengan mukjizat palsu, menawarkan kenyamanan dan kekuasaan sebagai imbalan atas pengingkaran iman. Ia adalah antikristus, simbol kebohongan mutlak. Namun, apakah Dajjal hanya sosok entitas fisik yang akan kita tunggu kemunculannya? Atau adakah dimensi filosofis yang lebih dalam yang merujuk pada sebuah sistem, sebuah ideologi, atau sebuah manifestasi godaan yang sudah merasuki zaman kita? Para cendekiawan kontemporer banyak yang berpendapat bahwa hakikat Dajjal mungkin lebih kompleks daripada sekedar interpretasi literal. Riwayat menyebut Dajjal datang membawa kekayaan yang melimpah, menjanjikan kenikmatan duniawi. Bukankah ini gambaran nyata dari materialisme dan konsumerisme yang kini mendominasi hidup kita? Kita diajak untuk mengejar harta, status, dan kenikmatan sesaat sebagai tujuan utama. Iklan-iklan merayu kita untuk membeli kebahagiaan. Nilai spiritual dan kemanusiaan seringkali terpinggirkan demi akumulasi benda. Ini adalah godaan Dajjal, menjadikan dunia sebagai Tuhan. Dajjal digambarkan sebagai penipu ulung yang mampu membalikan kebenaran menjadi kebohongan dan kebohongan menjadi kebenaran. Bukankah ini mirip dengan era disinformasi dan manipulasi media yang kita alami? Di era post-truth, kebenaran menjadi relatif, fakta bisa dibelokkan, dan narasi yang kuat mampu membentuk realitas. Algoritma media sosial mengurung kita dalam gelembung filter yang hanya menunjukkan apa yang ingin kita lihat, mengikis kemampuan berpikir kritis. Ini adalah sebuah mata satu Dajjal, melihat dunia dari satu perspektif yang sempit dan manipulatif. Dajjal memiliki kekuatan luar biasa, mampu melakukan hal-hal ajaib. Bayangkan bagaimana jika itu adalah metafora untuk teknologi yang sangat canggih namun tanpa etika. Kecerdasan buatan AI yang semakin otonom, kemampuan untuk memanipulasi genetika, pengawasan massal, atau bahkan virtual reality yang begitu imersif hingga kita sulit membedakan realitas dan ilusi. Teknologi yang menjanjikan kemudahan namun mungkin mengikis esensi kemanusiaan kita, menghilangkan empati, atau bahkan mengendalikan pikiran kita. Dajjal akan mengklaim sebagai Tuhan, menuntut penyembahan. Bukankah ini mirip dengan otoritarianisme modern atau ideologi-ideologi yang mengklaim kebenaran mutlak, menuntut kepatuhan buta, dan menyingkirkan siapapun yang berbeda? Mereka menciptakan surga semu bagi pengikutnya dan neraka bagi penantangnya. Ini adalah godaan kesombongan intelektual dan spiritual, di mana manusia merasa mampu mengatur segalanya tanpa campur tangan Tuhan. Jika Dajjal adalah simbol dari semua godaan ini, maka hakikat fitnah Dajjal adalah ujian terhadap akal dan iman kita. Ini bukan sekedar ujian kekuatan fisik, melainkan ujian kemampuan kita untuk berpikir kritis di tengah banjir informasi. Dalam era di mana setiap orang bisa menjadi pembuat kebenaran di media sosial, kita diuji untuk tidak menelan mentah-mentah setiap informasi. Apakah
Apakah kita mampu membedakan fakta dan fiksi, kebenaran dari manipulasi? Ini adalah pertempuran akal, sebuah perang kognitif. Jika kita kehilangan kemampuan berpikir kritis, kita akan mudah disesatkan oleh keajaiban Dajjal. Dajjal menawarkan kemewahan dan kesenangan duniawi. Apakah kita mampu menjaga keseimbangan? Apakah kita mampu menempatkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan di atas godaan harta dan status? Ini adalah ujian prioritas hidup. Mampukah kita menolak surga palsu Dajjal demi kebahagiaan yang hakiki dan abadi? Dajjal menginginkan kita menjadi budaknya. Apakah kita mampu mempertahankan otonomi diri, kebebasan berpikir, dan kehendak bebas kita di tengah sistem yang mencoba mengendalikan setiap aspek hidup kita? Ini adalah ujian kebebasan. Mampukah kita menolak menjadi bagian dari domba-domba yang mengikuti arus tanpa bertanya? Dajjal digambarkan bermata satu, melihat dunia dari satu sisi. Ini adalah metafora untuk kebutaan spiritual, kegagalan melihat kebenaran yang komprehensif. Ujian Dajjal adalah kemampuan kita untuk melihat dengan kedua mata, dengan mata fisik dan mata hati, untuk membedakan yang hak dari yang batil, meski kebatilan itu tampak memukau dan logis. Seperti yang dijelaskan dalam berbagai riwayat, meskipun Dajjal melakukan hal-hal yang luar biasa, seorang mukmin akan tetap melihat tulisan kafir di dahinya, sebuah simbol kebenaran yang tak bisa dimanipulasi oleh ilusi. Jika Dajjal adalah sebuah hakikat, sebuah ujian yang terus-menerus hadir dalam berbagai bentuk, lalu bagaimana kita melindungi diri kita? Riwayat-riwayat memberikan beberapa petunjuk. Pondasi utama adalah iman yang kokoh dan pemahaman agama yang mendalam. Ini bukan sekedar ritual, melainkan pemahaman filosofis tentang tujuan hidup, nilai-nilai etika, dan hakikat penciptaan. Semakin kuat iman dan ilmu kita, semakin sulit kita digoyahkan oleh godaan dan tipu daya. Doa adalah senjata mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal dalam doa-doa kita, terutama di akhir sholat. Ini adalah pengakuan dan keterbatasan diri dan kebutuhan akan pertolongan ilahi di tengah ujian yang berat. Salah satu petunjuk khusus adalah menghafal dan memahami 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Mengapa surat Al-Kahfi? Karena surah ini mengisahkan 4 ujian besar yang merupakan cerminan fitnah Dajjal. Ujian iman, Ashabul Kahfi. Ujian harta, pemilik 2 kebun. Ujian ilmu, Nabi Musa dan Khidir. Dan ujian kekuasaan, Zulkarnain. Memahami hikmah di baliknya akan membentengi diri dari godaan-godaan Dajjal. Akhirnya, Dajjal adalah penipu. Kunci untuk tidak tertipu adalah berpegang teguh pada kebenaran, mencari ilmu yang sahih, dan senantiasa menggunakan akal sehat dalam menganalisis segala sesuatu. Jangan biarkan emosi atau nafsu menguasai akal kita. Hakikat Dajjal pada akhirnya adalah sebuah peringatan universal. Ia mengingatkan kita bahwa pertarungan sejati bukan hanya di medan perang fisik, melainkan di medan perang ide, nilai, dan kesadaran. Ia adalah ujian bagi manusia modern yang hidup dalam pusaran informasi, godaan material, dan teknologi yang semakin canggih. Apakah kita akan menjadi buta mata dan hati oleh gemerlapnya surga palsu yang ditawarkan? Ataukah kita memilih untuk melihat dengan kedua mata, menembus ilusi, dan berpegang teguh pada hakikat kebenaran? Dajjal adalah metafora untuk kekuatan yang memecah belah, menyesatkan, dan merusak esensi kemanusiaan kita. Melawannya bukan hanya menunggu kemunculan sosoknya, melainkan dengan memperkuat diri kita setiap hari dengan ilmu, iman, dan akal sehat. Terima kasih telah membersamai saya dalam pendalaman ini. Semoga kajian tentang hakikat Dajjal ini memberikan kita pencerahan dan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian di zaman ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kajian mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.